Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 27 Agustus 2021 dalam pekan ke-21 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santa Monica. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 1 sampai 8, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Rasul Paulus dalam karya pewartaannya, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, mengajak jemaatnya di Tesalonika untuk membangun hidup yang kudus. Hidup yang kudus itu menurut Rasul Paulus adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti apa sih hidup yang berkenan pada Allah? Juga dijelaskan dalam bacaan pertama hari ini. Misalnya, menjauhi percabulan. Yang kedua, untuk orang yang hidup berkeluarga, ya dia harus hidup hanya dengan istrinya sendiri. Tentu sebaliknya juga dengan suaminya sendiri. Yang ketiga, hidup yang berkenan pada Allah atau hidup yang kudus itu adalah hidup yang tidak memperlakukan sesamanya dengan tidak baik. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah realistis ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk hidup kudus, untuk hidup yang berkenan pada Allah? Apakah ajakan itu juga relevan untuk hidup kita saat ini? Saya kira kita semua tahu jawabannya. Apakah ajakan itu tetap relevan untuk kita saat ini dan realistis atau tidak? Sementara dalam bacaan Injil, Yesus melalui perumpamaan 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 yang bodoh. Melalui perumpamaan itu, Yesus mau mengatakan kepada saya dan Anda, kepada semua yang mengikuti dia, semua yang mengimani dia, bahwa mengikuti dia itu tidak hanya sekedar keputusan awal. Mengikuti Yesus lalu selesai. Tapi dengan segala konsekuensinya yang harus dilakukan. Itu digambarkan dengan 5 gadis bijaksana. Mereka menanti kedatangan mempelai laki-laki. Mereka membawa pelita yang di dalamnya sudah diisi dengan minyak. Lalu pelita itu dinyalakan. Selain itu, tentu dengan pertimbangan yang luar biasa, mereka masih membawa minyak tambahan pada buli-bulinya. Mungkin mereka mempertimbangkan, siapa tahu mempelai laki-laki datangnya telat, ataupun kejadian apapun yang lain. Maka mereka punya persiapan. Itu beda dengan 5 gadis yang bodoh. Yang mereka bawa hanya pelita yang bernyala, yang minyaknya ya hanya yang ada di dalam pelita itu. Tidak ada persiapan yang lain. Mereka pikir semuanya beres, semuanya aman saja. Sampai ternyata apa yang terjadi? Mereka akhirnya tidak bisa masuk. Karena ketika mereka pergi untuk membeli minyak, pengantin datang, lalu pintu perjamuan ditutup. Dan mereka tidak bisa masuk. Saudari dan saudara yang terkasih, perumpamaan ini sebenarnya mau mengajak kita sekali lagi. Mengikuti Tuhan, mengimani Tuhan, itu sebuah pilihan. Tetapi tidak hanya sekedar saya mau mengatakan, saya mau pilih Tuhan, saya mau beriman pada Tuhan, lalu selesai. Tidak. Ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu mesti sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan, supaya tahu apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan. Konkretnya, contoh paling konkret, mengikuti Tuhan, mengimani Tuhan, tidak hanya sekedar dibaptis lalu selesai.
lalu enak-enak saja. Mengikuti dan mengimani Yesus itu tidak saja sekedar ke gereja lalu selesai. Tidak. Ada banyak hal yang mesti dihayati dalam kehidupan. Mesti rela juga mengabdi Tuhan. Ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas gereja ini. Aktivitas-aktivitas yang mengungkapkan bahwa orang yang mengikuti Tuhan itu mau dipakai oleh Tuhan. Sebagai apa saja. Atau sebagai romo, ketua lingkungan, ketua wilayah, atau koordinator wilayah, atau yang lain-lain. Sebagai konsekuensi pilihan itu. Ini semua harus dipikirkan. Dan ini semua setelah dipikirkan harus dihayati. Karena apa? Karena ketika menjatuhkan pilihan untuk mengikuti Tuhan, harus menerima segala konsekuensinya. Dan harus dilakukan, dihayati dalam kehidupan. Karena dengan cara seperti itu, persis seperti yang diajak oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama. Orang membangun kehidupannya yang berkenan pada Allah. Membangun kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Sehingga pada akhirnya, pantas dan layak ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri di surga. Saudari dan saudara terkasih, semoga saya dan Anda tahu tentang hal itu. Sehingga tidak menolak apapun yang akan terjadi hari-hari kemudian sesudah kita menentukan pilihan menjadi pengikut Yesus, mengimani Yesus dengan segala konsekuensinya. Tapi ya realita berbicara lain. Orang mengikuti Yesus, orang dibaptis, orang ke gereja, tetapi tidak mau buat ini, tidak mau buat itu, tidak mau dipilih menjadi ini, menjadi itu. Tidak. Merasa cukup kalau sudah dibaptis, merasa cukup kalau ke gereja saja, dan selesai. Tidak. Tidak seperti itu. Kita harus menjadi gadis yang bijaksana. Dan hari ini peringatan Santa Monica. Santa Monica, kalau melihat hidupnya secara keseluruhan, maka kriteria hidup Santa Monica itu sudah memenuhi apa yang menjadi ajakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama, membangun hidup yang kudus, hidup yang berkenan pada Allah, dan apa yang sudah dihayati oleh Santa Monica dalam kehidupannya, itu mengungkapkan Santa Monica adalah salah satu dari sekian banyak orang yang digambarkan dengan gadis yang bijaksana. Tuhan memberkati.